Hello friends, selamat datang di Pasir Putih Channel. Kali ini Pasir Putih akan sedikit berbagi wawasan kembali. Pasir Putih akan menyampaikan tentang beberapa istilah yang sering dipakai oleh para politikus kita dalam penyampaian pandangan politiknya. Namun perlu dipahami juga bahwa tidak semua istilah-istilah ini murni lahir dari disiplin ilmu politik. Hanya saja terkadang dianggap mewakili keadaan tertentu dalam dunia politik. Sehingga istilah-istilah ini pun kerap digunakan para politikus kita dalam penyampaian pandangan dunia politiknya. Pada video sebelumnya, Pasir Putih sudah menyampaikan 15 istilah politik yang wajib diketahui. Kali ini Pasir Putih akan menyampaikan juga 15 istilah politik yang wajib diketahui bagian kedua. Sebelumnya, silakan tekan tombol subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi dan menyediakan konten-konten menarik lainnya. Kliktivisme. Kliktivisme merujuk pada suatu gerakan aktivitas, sama halnya dengan aktivisme. Namun istilah ini digunakan untuk aktivitas seputar sosial media digital. Misalnya pada kalimat, petisi digital merupakan kliktivisme, artinya petisi digital merupakan gerakan aktivisme digital. 14. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah asal kata dari bahasa Inggris yang artinya melunasi, memulihkan, atau mendamaikan. Misalnya pada kalimat, setelah pertarungan pemilu, Partai A berharap adanya rekonsiliasi dengan Partai B. Artinya, setelah pertarungan pemilu, Partai A berharap adanya pemulihan hubungan yang baik dengan Partai B. 13. Petisi. Petisi adalah sebuah pernyataan yang ditujukan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap suatu hal. Misalnya pada kalimat, para aktivis mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Artinya, para aktivis mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan desakan pernyataan agar segera melakukan tindakan atas permasalahan yang sedang terjadi kepada pemerintah. 12. Ormas. Istilah ormas bukanlah sesuatu yang mempunyai arti khusus. Istilah ormas adalah sebuah kependekan kata dari organisasi masyarakat. Misalnya pada penggunaan kalimat, dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat, kepala daerah mengajak ormas-ormas untuk aktif berperan di dalamnya. Artinya dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat, kepala daerah mengajak semua organisasi masyarakat untuk ikut aktif berperan di dalamnya. 11. Kampanye. Kampanye adalah suatu tindakan atau usaha yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan, atau bisa juga disebut sebagai sebuah ajakan. Misalnya pada kalimat, Partai A sedang gencar-gencarnya melakukan kampanye. Artinya, Partai A sedang gencar-gencarnya melakukan tindakan atau usaha atau ajakan untuk mendapatkan dukungan. 10. Kasasi. Kasasi adalah pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan pada tingkat peradilan terakhir atau juga disebut naik banding dengan tujuan untuk merubah atau membatalkan putusan sebelumnya. Misalnya pada kalimat, merasa tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, Partai A mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Artinya merasa tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, Partai A mengajukan pembatalan keputusan atau naik banding kepada Mahkamah Agung. 9. Moratorium. Moratorium adalah penundaan atau penangguhan atas kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Misalnya pada kalimat, moratorium CPNS tidak berlaku bagi guru dan tenaga kesehatan. Artinya, penundaan atau penangguhan penerima CPNS tidak berlaku bagi guru dan tenaga kesehatan. 8. Akuntabel. Akuntabel dalam penggunaan istilah politik adalah mampu atau bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya pada kalimat,
Penggunaan dana APBN harus transparan dan akuntabel. Artinya, penggunaan dana APBN harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 7. Komprehensif. Komprehensif adalah mampu menangkap atau menerima sesuatu dengan baik, atau sesuatu yang memiliki ruang lingkup luas dan lengkap, atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Misalnya pada kalimat, seorang pemimpin negara harus bisa membuat program yang komprehensif. Artinya, seorang pemimpin negara harus bisa membuat program yang memiliki ruang lingkup luas dan lengkap. 6. Referendum. Referendum adalah penyerahan suatu masalah kepada orang banyak dalam menentukan sebuah keputusan dengan tujuan mencari solusi suatu permasalahan, atau bisa juga disebut dengan jajak pendapat. Misalnya pada kalimat, Presiden mengajukan referendum perihal nasib Timor Timur. Artinya, Presiden mengajukan penyerahan keputusan atau jajak pendapat kepada masyarakat perihal nasib Timor Timur. 5. Depolitisasi. Depolitisasi adalah sebuah kebijakan yang diterapkan untuk pelemahan atau meniadakan atau menghapus kegiatan politik. Misalnya pada kalimat, tekanan kepada media dan aktivis oleh penguasa merupakan bentuk depolitisasi. Artinya, tekanan kepada media dan aktivis oleh penguasa adalah bentuk pelemahan atau penghapusan kegiatan politik. 4. Delegasi. Delegasi adalah orang yang ditunjuk dan diutus oleh suatu perkumpulan berupa negara atau sebagainya dalam suatu perundingan. Misalnya pada kalimat, Indonesia mengirim 2 orang delegasi untuk mengikuti sidang khusus PBB. Artinya, Indonesia mengirim 2 orang utusan resmi untuk mengikuti sidang khusus PBB. 3. Pemakzulan. Pemakzulan atau dalam bahasa Inggris disebut impeachment adalah sebuah proses resmi dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara dari sebuah badan legislatif. Misalnya pada kalimat, pemakzulan dalam sebuah negara merupakan hal yang legal. Artinya, pendakwaan terhadap seorang petinggi negara dalam sebuah negara adalah merupakan hal yang legal atau sah. 2. Boikot. Boikot adalah tindakan untuk tidak menggunakan, membeli, atau berurusan dengan seseorang atau suatu organisasi sebagai wujud protes atau sebagai suatu bentuk pemaksaan. Misalnya pada kalimat, aktivis HAM mengajak boikot terhadap produk-produk Zionis sebagai bentuk protes atas kegiatan militer Zionis terhadap negara Palestina. Artinya, aktivis HAM mengajak untuk tidak menggunakan atau membeli produk-produk Zionis sebagai bentuk protes atas kegiatan militer Zionis terhadap negara Palestina. 1. Makar. Makar memiliki beberapa arti, diantaranya adalah akal busuk atau tipu muslihat. Dalam bahasa perpolitikan, makar bisa diartikan sebagai suatu perbuatan atau usaha dalam menjatuhkan pemerintahan yang sah. Misalnya pada kalimat, sekelompok orang diduga merencanakan makar dengan mengajak semua ormas berdemo besar-besaran di seluruh negeri. Artinya, sekelompok orang diduga merencanakan tindakan atau usaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan mengajak semua ormas berdemo besar-besaran di seluruh negeri. Demikian 15 istilah politik bagian kedua yang wajib Anda ketahui saat ini versi Pasir Putih. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment friends. Salam Pasir Putih.